Hai sobat semua, jumpa lagi dengan Mimin. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Matriarch. Simak terus video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Di suatu hari yang cerah terdapat sepasang suami istri bernama Matt dan Rachel. Mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat yang kebetulan Rachel sedang hamil besar. Perjalanan mereka tampak lancar dan menyenangkan hingga sampailah jalan di depan mereka dialihkan. Mereka pun mengikuti petunjuk sesuai arahan, namun Matt yang tidak fokus ke jalan menabrak pohon yang tumbang. Hal itu membuat mobil mereka rusak dan mereka terjebak di pinggir hutan yang jauh dari keramaian. Ketika Matt ingin menelepon Derek, namun ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Yang untungnya Matt melihat sebuah rumah yang jaraknya sekitar setengah mil dari mereka. Akhirnya mereka berjalan kaki menuju rumah itu. Lalu mereka sampai di gerbang Fairborn dengan keterangan properti pribadi. Dengan yakin mereka tetap berjalan ke sana. Setelah mereka mulai memasuki area pertanian, datang sebuah mobil yang dikendarai oleh Bobby. Bobby mengatakan ini adalah tanah pribadi dan meminta mereka untuk pergi. Walaupun Matt sudah menjelaskan apa yang dirinya dan Rachel alami, Bobby tetap ingin mereka pergi dari propertinya. Namun ketika mengetahui Rachel sedang hamil besar ditambah jenis kelaminnya laki-laki, Bobby berubah 180 derajat menjadi welcome kepada mereka. Di sana Bobby memberitahu istrinya bernama Agnes bahwa mereka kedatangan tamu sepasang suami istri, di mana sang istri sedang hamil besar dan mengandung bayi laki-laki. Agnes mendengarnya dengan bersemangat menyuruh Bobby membawa mereka ke rumah. Namun Matt dan Rachel yang hanya ingin meminjam ponselnya malah diajak Bobby untuk menginap di rumahnya dengan alasan akan ada badai yang datang. Mereka pun pergi ke rumah dan Rachel melihat seorang gadis bergaun hitam menatap ke arahnya. Ketika sampai ke rumahnya Bobby, mereka disambut oleh Agnes bersama dua orang anak laki-lakinya. Mereka adalah Luke dan David. Lalu Agnes membawa mereka ke kamarnya di mana mereka tidur. Ya, walaupun niat mereka hanya ingin meminjam ponsel, tapi malah disuruh menginap membuat mereka senang karena hari mulai gelap. Dan tiba-tiba Rachel kembali melihat gadis yang dilihatnya di jalan. Namun setelah memberitahukannya kepada Matt tidak melihat apapun. Kemudian Matt dan Rachel makan malam bersama Agnes dan keluarganya. Rachel yang melihat foto Agnes dan Bobby bersama gadis yang dilihatnya menanyakan siapa gadis itu. Agnes mengatakan itu anak bungsunya yang bernama Faith yang pemalu. Dan Agnes mengadopsi Faith, begitupun juga dengan Luke dan David. Setelah makan malam, Matt dan Rachel kembali ke kamar dan Rachel mulai curiga kepada keluarga Agnes. Agnes di mana dirinya tidak melihat Faith ditambah dengan sikap aneh keluarganya, dan Rachel mengajak Matt untuk segera pergi dari sana besok pagi. Namun Matt yang mengira Rachel hanyalah kelelahan mengajaknya untuk istirahat. Saat pagi tiba, Rachel terbangun karena mendengar suara tangis. Rachel menoleh dan Matt sudah tidak ada, ditambah dengan Rachel melihat Faith sedang menangisi dua orang tuanya yang tewas. Faith mendekati Rachel yang tiba-tiba Rachel mengatakan nama gadis itu adalah Ellie Adams. Dan ternyata Rachel bermimpi dan mengatakan kepada Matt bahwa Faith adalah Elisa, salah satu keluarga yang hilang selama berbulan-bulan. Dari sana Rachel mengajak Matt pergi saat ini juga. Dengan mengendap-endap mereka menuruni tangga menuju pintu keluar yang terkunci. Ketika mereka mendapatkan kuncinya, kunci itu terjatuh yang membuat Bobby datang. Matt mengatakan bahwa dirinya dan Rachel akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun Bobby hanya diam saja, yang ternyata di depan sudah ada Luke dan David yang membawa senjata, lalu Matt dan Rachel dibuat pingsan. Kemudian Rachel tersadar dengan tangan dirantai dan bertanya di mana keberadaan Matt. Agnes pun menjawab bahwa Matt sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Di tempat lain Luke dan David menggali tanah untuk mengubur Matt. Mereka melepas semua pakaian yang digunakan oleh Matt, dan ketika Luke ingin membunuh Matt yang pingsan, David mengatakan untuk mengubur Matt secara hidup-hidup. Namun Luke melemparkan garpit dan korek milik Matt di peti matinya. Sementara Rachel sedang melahirkan bayinya yang dibantu oleh Agnes. Yang akhirnya bayinya pun lahir, namun bukan laki-laki melainkan perempuan. Agnes pun membawanya pergi keluar meninggalkan Rachel yang meringis kesakitan. Lalu Rachel berusaha melepaskan tangannya yang terikat, dan ketika berhasil Rachel berpura-pura sambil memegang benda yang disembunyikannya. Saat itulah Rachel yang sudah muak menghantam Agnes, namun sayangnya Rachel tidak dapat berbuat banyak. Rachel kembali diikat dengan kabel tipis di tangan dan kakinya, bahkan Rachel disumpal dan dibawa ke sebuah gudang yang penuh dengan jerami di dalamnya. Ditambah dengan Agnes memompa paksa ASI Rachel. Sementara Matt yang tersadar menggunakan koreknya sebagai penerangannya, Matt yang tidak tahu di mana dirinya berada berusaha mencari tahunya sendiri dengan melihat sekitarnya. Selalu Matt melihat sisi peti yang longgar dan menemukan tanah di luarnya.
Dan Matt pun sadar dirinya berada di peti mati yang dikubur hidup-hidup. Kemudian Matt berusaha dengan keras mendobrak peti itu agar dirinya dapat keluar dari sana. Yang akhirnya Matt berhasil keluar dari sana tanpa sehelai benang pun. Setelah itu melihat ke sana kemari mencari pertolongan, namun sayangnya Matt tidak menemukan seorang pun. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu di mana dirinya berada saat ini. Tak lama Matt menemukan air terjun dan dia membersihkan dirinya. Lalu menggunakan kaos yang ditemukannya untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Sedangkan Rahel berusaha lepaskan rantai yang mengikatnya, namun hasilnya sia-sia. Hingga akhirnya Rahel menemukan potongan kayu disusul dengan datangnya seseorang membawakan makanan dan minuman yang ternyata dia adalah Feat yang datang. Rahel meminta bantuan Feat mencarikan sesuatu untuk melepaskan ikatannya. Namun Feat malah pergi begitu saja. Sementara Matt akhirnya menemukan dua orang pria lagi camping. Di sana Matt meminta tolong kepada mereka dan menjelaskan semuanya tentang apa yang dirinya dan Rahel alami. Namun mereka malah menganggap Matt sedang dalam keadaan mabuk, yang akhirnya Matt tidak punya pilihan selain mengajak mereka berdua baku hantam. Setelah itu Matt menawarkan sebuah solution di mana mereka menunjukkan arah menuju jalan raya dan Matt memberikan pisau kepada mereka untuk membuka ikatannya. Di tempat lain Luke dan David datang menemui Agnes. Di sana mereka yang menyadari Agnes ingin mempunyai anak laki-laki. Menawarkan solusi kepadanya, yaitu dengan cara membiarkan Luke dan David memperkosa Rahel yang sempat tahu Rahel akan melahirkan anak laki-laki. Namun Agnes mendengarnya marah dan menyuruh mereka untuk pergi. Luke dan David yang belum pernah merasakan hal itu akhirnya nekat menemui Rahel di gudang. Yang untungnya Matt datang di waktu yang tepat dengan membawa pipa besi. Luke dan David pun tewas di tempat, sementara Rahel lega melihat Matt masih hidup. Rahel memberitahukan anak mereka sudah lahir dan dia perempuan. Lalu Matt membongkar ikatan Rahel dan saat itu langsung terdengar suara ketukan pipa besi terdengar. Agnes dan Bobby segera mengeceknya. Ketika Rahel dan Matt ingin keluar dari gudang, di sana sudah ada Bobby dengan senjatanya. Sontak Matt melindungi Rahel membiarkan dirinya tertembak. Kemudian Bobby membuat Rahel pingsan. Rahel kembali diikat di dalam gudang, lalu saat tersadar Rahel melihat Ellie yang berusaha membongkar ikatan rantainya dan ternyata Ellie juga diikat di sana. Sementara di rumah Bobby melihat Agnes melihat Luke dan David. Agnes yang menganggap Luke dan David masih hidup diminta Bobby untuk merelakan kepergian Luke dan David. Yang akhirnya mereka menguburkan Luke dan David di padang rumput di mana terdapat 3 batu nisan di sana. Lalu Bobby mengajak Agnes untuk pulang, namun Agnes yang masih belum bisa merelakannya menyuruh Bobby untuk pulang duluan. Sementara Ellie dan Rahel akhirnya bisa membongkar batu bata yang terhubung dengan rantai. Kemudian mereka melepaskan rantai di lehernya dengan tang disusul dengan pergi menuju rumah Bobby dan Agnes untuk mengambil bayinya. Rahel tambah senang, namun tidak lama Bobby datang. Di sana Rahel dan Ellie bersembunyi di dalam lemari dan Bobby kembali pergi setelah mengambil alat pompa ASI. Setelah sampai di gudang, Bobby yang tidak menemukan Rahel segera mengambil senjata dan kembali ke dalam rumah. Namun kali ini Rahel tidak bersembunyi. Rahel meminta membiarkan dirinya memberikan ASI secara langsung tanpa dipompa. Setelah Bobby setuju, ternyata Rahel hanya menggendong kain. Rahel pun dengan cepat menusuk Bobby dengan pisau hingga tewas. Setelah itu Rahel bergegas mengambil ponsel miliknya Bobby dan menelepon polisi bersamaan dengan datangnya Agnes yang melihat kunci masih nyantol di gudang senjata. Agnes pun mengambil senjata dan menunggunya di luar lalu pergi dengan traktornya entah kemana. Sementara Rahel dan Ellie perlahan keluar dari rumah dengan membawa senjata milik Bobby. Di sana mereka bergegas ke mobil namun tidak menemukan kunci mobilnya. Sedangkan Agnes ternyata memantau mereka dari jauh. Dengan tiba-tiba Agnes mendekati Rahel, begitupun dengan Rahel yang turun dengan senjatanya. Di sana mereka saling tembak-tembakan. Namun rata-rata tembakannya meleset. Rahel yang terluka di bagian tangan dan kaki berusaha mencegah Agnes yang ingin mengambil bayinya. Hingga akhirnya Rahel berhasil menatapkan kepala Agnes ke tanah. Rahel dan Ellie pun berjalan keluar disusul dengan datangnya polisi dan ambulans. Namun tiba-tiba Agnes yang masih hidup datang dari balik ambulans yang untungnya polisi berhasil melumpuhkannya. Kemudian Rahel mengatakan bahwa dirinya bersama seorang gadis bernama Ellie yang telah hilang selama berbulan-bulan. Namun seketika Ellie hilang begitu saja dan ternyata 3 batu nisan itu salah satu di antaranya adalah milik Ellie. Rahel dan bayinya pun dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan selesai. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya. Mimin pamit, bye.